Oke, Shalom. Jumpa lagi dengan saya dari Joy Blessing. Dan saat ini saya akan review buku kembali. Tapi saat ini kita bukan buku sekolah minggu. Kita akan review buku terbaru dari Gandumas. Dan ini saya baru dapat kiriman dari Gandumas, buku barunya. Dan itu buku apa ya? Hermeneutik, kalau nggak salah ya. Kita langsung aja ya. Nah, ini bukunya saya ambil ya. Ini. Oke, ini buku dari Gandumas. Di sini judulnya Spirit Hermeneutik, menafsirkan firman Allah dalam terang Roh Kudus. Prawacana oleh Amos Yong, Craig S. Keener ini ya. Oke. Pertama ini bahannya hardcover. Jadi tebal, hardcover. Terus dalamnya dia pakai kertas putih ya, warna putih. Ini baru cetakan pertama. Jadi ini adalah buku terbaru cetakan pertama 2022. Oke, sebelum kita lanjut untuk review buku Spirit Hermeneutik, buku terbaru dari penerbit Gandumas. Penulisnya Craig S. Keener, prawacana oleh Amos Yong. Kita akan lanjut, kita akan review buku ini singkat saja karena tebal banget. Oke, pertama dari covernya, depannya seperti ini. Hardcover, ada judulnya ini. Tadi saya udah kasih perlihatkan lah dan saya coba baca. Dan cover belakangnya ada tulisan juga tentang biografi tentang penulis. Jadi saya bacakan ya. Tentang penulis, Dr. Keener meraih gelar PhD dalam bidang Perjanjian Baru dan Christian Origins di Duke University. Ia sangat dikenal sebagai teolog Perjanjian Baru melalui karyanya yang dalam studi latar belakang atau sejarah Alkitab. Suatu komentar Perjanjian Baru dengan latar belakang Yahudi dan Yunani Romawi awal. Ia telah menulis lebih dari 30 buku dan terjual lebih dari 1 juta eksemplar di seluruh dunia serta memenangkan 13 penghargaan nasional dan internasional. Bersama istrinya, Medin Mousonga, Keener meraih gelar PhD di Universitas of Paris 7 ya. Juga melayani dalam bidang rekonsiliasi suku atau etnis di Amerika dan Afrika. Oke, tadi tentang penulisnya. Kita akan mulai halaman pertama. Kita buka ya. Di sini udah jelas. Ini halaman pertama ya. Lembar pertama ya, belum halaman pertama. Lembar pertama. Pasti kita akan menemukan daftar isi. Oke, kita akan review singkat daftar isinya. Daftar isinya di sini ada pendahuluan, terus latar belakang saya, terus ada beberapa poin ya. Ini coba saya lihat dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Ada 18 poin dan jumlah halamannya ada 569. Saya akan baca poin-poinnya aja. Untuk poin pertama, pembacaan secara teologis untuk terapan dan misi. Poin kedua, pembacaan dari perspektif Pentakosta. Poin ketiga, pembacaan dengan
perspektif global, model Alkitabiah tentang Pentakosta. Poin keempat, pembacaan dengan perspektif global, kontekstualisasi, dan Alkitab. Poin kelima, perlu masukan budaya-budaya lain. Poin keenam, beberapa wawasan mayoritas dunia yang berharga. Poin ketujuh, tongkat pengukur. Poin ke-8, apakah makna kuno penting? Poin ke-9, kesempatan yang ditinggalkan para pengarang. Poin ke-10, kedua-duanya sama penting. Poin ke-11, epistemologi firman dan roh. Poin ke-12, epistemologi dan hermeneutik yang Alkitabiah. Poin ke-13, membaca Alkitab sebagai kebenaran. Poin ke-14, bagaimana Yesus mengajak kita mengerti Alkitab. Poin ke-15, pembacaan Taurat sebagai hukum iman. Poin ke-16, pembacaan kristologis atau penerapan pribadi. Poin ke-17, pembacaan Pentakosta yang naif versus pembacaan Pentakosta yang peka Alkitab. Poin 18, poin yang terakhir, komunitas Pentakosta sedunia sebagai jaring pengaman. Oke. Jadi beberapa poin sampai 18 ya, poin atau judul. Tapi di setiap judul itu ada pembahasannya, ada pembahasnya, topik pembahasannya secara detail. Jadi untuk kakak-kakak yang sekolah teologi atau mahasiswa-mahasiswi, ini buku terbaru dari Gandumas yang tadi saya sudah bacakan untuk daftar isinya secara singkat ya. Dan kalau secara mendetail sangat banyak banget karena ini ada halamannya jumlahnya 569. Oke. Jadi di sini sangat komplit karena ada kayak apa ya? Catatan-catatan kaki itu modelnya. Jadi kayak setiap lembar, setiap pembahasan itu ada catatan-catatan kakinya. Nah ini contohnya ya, saya ambil. Yang bab 2, pembacaan dari perspektif Pentakosta. Nah, di sini ada poin-poin mengenal hati Allah dari judul tadi, pembacaan. Terus itu ada ayat-ayatnya, referensi mengenal hati Allah. Terus pembacaan Alkitab dengan penekanan misi, Pembacaan Alkitab dengan penekanan misi. Terus pembacaan dari pengalaman kepenuhan roh. Terus membaca dalam perspektif eskatologis. Oke, tadi dari judulnya tadi pembacaan dari perspektif Pentakosta tadi yang saya bacakan. Nah itu di dalamnya terdapat itu apa yang tadi saya bacakan. Dan sini ada catatan-catatan kaki atau terus ayat-ayat pendukung, referensi atau ya komplit. Dan ini sangat tebal bukunya. Tadi ada 500-an halaman ya. Hardcover. Dan mungkin buat mahasiswa-mahasiswi bisa untuk buku pembelajaran ya. Ini tentang hermeneutik. Menafsirkan firman Allah dalam terang Roh Kudus. Penulisnya Craig S. Keener.
Dan di sini ada sedikit review juga sih. Nih, saya bacakan ya belakangnya. Bagaimana kita dapat mendengar suara Roh Kudus melalui kitab suci? Setelah kita melakukan eksegesis yang bertanggung jawab, gambaran seperti apa yang kita harapkan dari Roh Kudus dalam merealisasikan atau memanifestasikan teks Alkitab ke dalam kehidupan dan komunitas kita, Sarjana Biblika Craig Keener menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui buku Spirit Hermeneutics ini. Keener mengekspresikan dengan cermat dan menyajikan secara seksama bagaimana pengalaman roh yang memberdayakan gereja pada hari Pentakosta dapat dan seharusnya membentuk pembacaan kitab suci kita sekarang ini secara dinamis. Keener mengkaji arti dari penafsiran yang dituntun oleh roh, mengeksplorasi implikasi dari epistemologi firman dan Roh Kudus bagi hermeneutika Alkitabiah, dan menunjukkan bagaimana kitab suci itu sendiri memberi contoh pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan pesan yang diberikan. Buku Spirit Hermeneutics karya Craig Keener ini menjembatani kesenjangan firman roh yang terdapat antara pendekatan akademis dan pendekatan melalui pengalaman orang percaya. Ia menjelaskan bagaimana cara membaca Alkitab dengan menunjukkan kesetiaan pada teks Alkitab dalam dua sisi, yaitu kesetiaan pada penulisan teks Alkitab yang diilhami oleh roh maupun pengalaman roh di antara orang-orang percaya. Oke, kakak-kakak atau bapak ibu atau mahasiswa-mahasiswi, ini kita tadi sudah review buku Spirit Hermeneutics, buku terbaru dari Gandumas, terbitan 2022 ya, cetakan pertama. Jadi kalau bapak ibu ingin membeli, nanti saya masukkan description-nya untuk harganya berapa dan nanti nomor yang bisa untuk pemesanan. Jadi mungkin itu aja buku Spirit Hermeneutics dan review buku singkat ini. Semoga bermanfaat buat kakak-kakak atau mahasiswa-mahasiswi dan bapak ibu ataupun pengajar ataupun siapapun itu. Semoga dapat memberkati dengan info review buku yang secara singkat ini, dan apabila tadi ada perkataan yang salah, ya mohon maaf, tapi ya semoga menjadi berkat dan terima kasih. Salam dari Joy Blessing, Tuhan Yesus memberkati.